Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah Kenji pada siang hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Kiranya hari demi hari kita semakin merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita akan merenungkan firman Tuhan seperti temanya bahwa cinta butuh pengorbanan, ya kan? Cinta itu butuh pengorbanan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian, judul perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini tentang perintah supaya saling mengasihi. Nah, teman-teman mungkin pernah merasakan rasanya mengalami jatuh cinta sama seseorang, ya kan? Apalagi yang mungkin yang masa dalam pertumbuhan remaja, masa melewati bagaimana falling in love, bagaimana merasakan wow, cinta yang menggebu-gebu, sama seperti mungkin seseorang ketika dia mengalami cinta mula-mula bersama Tuhan, itu luar biasanya. Nah, ketika seseorang mungkin atau seorang remaja atau pemuda atau siapapun lain sebagainya, ketika dia mungkin sedang merasakan jatuh cinta, dia pasti akan banyak mengorbankan apa saja. Mungkin dia harus korbankan waktunya, ya kan? Dia pasti akan korbankan waktunya untuk selalu menghubungi pasangannya, untuk selalu menghubungi pacarnya mungkin, ya kan? Kamu lagi ngapain nih? Sudah makan? Jangan lupa makan ya, jaga kesehatan, jangan lupa tidur ya, dan lain sebagainya. Pasti dalam sehari dia akan menghubungi terus nih, ya kan? Kalau nggak dihubungi dalam satu hari, rasanya aduh gimana ya, kayak ada rasanya yang kurang. Nah, mungkin ketika seseorang jatuh cinta, dia pasti juga akan mengorbankan pikirannya. Sudah pasti, ya kan? Bagaimana pikirannya ke depan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat, apa yang mau dia perbuat sama pasangannya, itu sudah pasti dia akan memikirkan pasangannya. Bagaimana dia juga harus mengorbankan tenaganya, ya kan? Misalnya pasangannya minta tolong ya dijemput di sini ya. Nah, pasti dia akan berusaha semampunya untuk menjemput. Misalnya temannya juga kan, pasangannya juga meminta tolong beliin aku inilah, beliin itulah dan sebagainya. Nah, bukan hanya tenaga yang dikorbankan, tapi juga materi kita korbankan ketika kita mungkin sedang mengalami yang namanya jatuh cinta di dalam kehidupan kita. Sama seperti saat itu Yakub, ya kan? Ketika Yakub sedang menempuh perjalanan kehidupannya sepanjang hidupnya, kita bisa memperhatikan yang kita katakan beberapa tahun dia berusaha, berjuang untuk mendapatkan Rahel dan juga Lea. Di sana dikatakan dia mengabdikan diri sama pamannya, ya kan? Dia berusaha mengusahi semua ternak pamannya, dia melakukan semua, mengasih makan, minum dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa semua ternyata ketika kita mengatakan rasa kasih, rasa cinta itu sebenarnya butuh pengorbanan. Apapun yang bisa dilakukan pasti akan dilakukan. Dia gak akan memikirkan wah tunda dulu. Berarti kita bisa memperhatikan misalnya ada seorang lelaki mencintai seorang wanita, tapi ketika dia hanya minta tolong, misalnya wanitanya minta tolong pas dalam keadaan sakit darurat, misalnya dalam sebuah rumahnya gak ada nih orang tuanya mungkin dan lain sebagainya, tapi dia minta tolong untuk dibelikan obat, minta tolong dong belikan aku obat, minta tolong dong belikan aku makanan dan lain sebagainya. Tapi dia aras-arasan, dia gak memikirkan, dia gak peduli terhadap kesehatan kita, dia gak peduli apa yang kita alami. Tapi ketika kita mungkin sudah dalam keadaan sehat, atau mungkin orang ini banyak ini duitnya, dia pasti akan dia akan menempel sama kita terus, ya kan? Karena apa? Ternyata dia mengasihi kita, ada yang dia mau. Mungkin dia mau hanya untuk mengisi waktunya aja. Mungkin dia mau sama kita hanya mungkin untuk mengambil harta kita, duit kita dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kasih yang terbesar itu adalah ketika kita mengasihi seseorang, bahkan sampai Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka itu kamu adalah sahabat-sahabatku. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kita itu adalah sahabat Kristus. Kita itu adalah bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi kita juga merupakan sahabatnya. Yesus adalah sahabat kita yang rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita. Maka
Maka dikatakan juga di sana, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti jika Yesus pun sudah mengakui kita sebagai sahabat, dia adalah sahabat kita yang rela memberikan nyawanya, kita akan menjadi sahabat Tuhan ketika kita pun melakukan hal yang demikian yang sudah Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Maka itu Yesus katakan bahwa sumber kasih itu adalah dari Yesus Kristus. Banyak mungkin di antara kita sudah mengatakan, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu, dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mengatakan demikian, kita harus memikirkan, kita harus merenungkan, sudah seberapa besar sih sebenarnya cinta kita sama Tuhan. Apa yang sudah kita korbankan? Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sedangkan dalam kehidupan kita mungkin kita doa aja kepada Tuhan, aras-arasan kan, mungkin juga saat teduh kita sudah gak ada lagi sama Tuhan. Atau mungkin kita dijadwal di dalam pelayanan, kita melayani Tuhan aras-arasan, tidak sepenuh hati kita. Atau mungkin yang penting sudah dijadwal ya datang. Atau mungkin kita sudah dikasih tugas tapi kita menolak, ya kan? Belum hal-hal lainnya yang mungkin menghambat kita untuk pelayanan. Mungkin misalnya dijadwal nih, harusnya jadwal pertandingan basket kita ini yang mungkin finalnya atau turnamennya itu tepat di hari kita rekaman, ya kan? Padahal kita dikasih pilihan nih antara mengikuti turnamen atau tetap komitmen pada pelayanan. Tapi akhirnya apa? Mungkin kita kalah, kita malah memilih yang turnamen untuk bermain basket, tapi kita tinggalkan pelayanan. Lalu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Tapi kita memperhatikan dulu bagaimana cinta Tuhan, bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dia yang adalah Allah, dia adalah yang sempurna, dia yang kudus dikatakan oleh Alkitab. Dia rela dijadikan dosa hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mengorbankan segalanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan pikiran, perasaan dan semuanya, hanya untuk bagaimana dia merasakan apa yang manusia rasakan dan bisa menebus kita manusia. Nah, pada siang hari ini kita belajar juga bahwa sebelum kita mengatakan aku cinta kepadamu Tuhan, kita merenungkan dulu bahwa yang pertama kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah sumber kasih kita, kan? Dia adalah sumber kasih. Dan yang kedua adalah bahwa dikatakan Alkitab bahwa Allah itu adalah Allah kasih. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi ingat bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah itu yang terlebih dahulu mengasihi kita, teman-teman. Jadi kalau kita beranggapan bahwa apa yang kita sudah lakukan, kita sudah mengorbankan banyak waktu, pikiran, perasaan dan semuanya dalam pelayanan kita. Mungkin saat kita melayani Tuhan, kita sudah kasih loyal banget waktu kita. Dalam pelayanan kita sudah memberikan tenaga kita sepenuhnya. Di dalam pelayanan kita sudah mungkin ada orang yang memfitnah kita, mengejek kita dan lain sebagainya. Kita sudah merasa sudah luar biasa yang kulakukan. Kita sudah taat apa semua yang firman Tuhan katakan. Sama seperti seorang pemuda yang datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengiring Engkau, ya kan? Aku sudah melakukan segala hukum Tauratmu, inilah itu dan sebagainya. Aku sudah menghormati orang tuaku, aku sudah melakukan semua kebaikan dan ini semuanya. Tapi ketika Tuhan katakan ada satu hal yang belum harus kamu perbuat bagiku. Apa itu Tuhan katanya? Kamu jual seluruh hartamu, seluruh kekayaanmu, kamu berikan bantuan kepada orang-orang miskin, kamu berikan semuanya harta kekayaanmu kepada orang yang susah, baru kamu mau ikut aku. Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Dia memikirkan, wah, makan apa aku ini besok? Bagaimana kehidupanku besok dan sebagainya. Padahal dia sudah mengatakan bahwa dia sudah melakukan semua perintah Tuhan. Dia sudah mengasihi Tuhan, dia sudah mengasihi sesamanya. Tapi ketika Tuhan suruh jual hartanya, dia bingung, ya kan? Terakhir apa yang terjadi? Dia gak jadi ikut Tuhan. Kenapa? Ternyata dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ternyata dia bukan sepenuhnya menjadi orang yang lebih mencintai Tuhan dibandingkan harta dunia. Ternyata dia lebih, hatinya, perasaannya, pikirannya lebih terkekang sama harta duniawi yang dia miliki. Padahal dia ingin mendapat kerajaan surga, harta surga. Dalam kehidupan kita sama seperti saat ini, bahwa kita bisa menggenggam, kita bisa mendapat kerajaan surga ketika di dalam hati kita pun
kita memiliki terikat dalam kerajaan surga. Maka apa yang kamu ikat di bumi itu akan terikat di surga. Ketika kita rindu bagaimana tentang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, kita rindu untuk memberitakan Injil, kita rindu memperhatikan jiwa-jiwa, kita rindu untuk taat kepada orang tua kita rindu untuk taat dan belajar semua tentang kehidupan kita, bahwa di situ kita akan merasakan kehidupan surgawi dalam hidup kita. Tapi ketika di dalam dunia ini pun kita masih terikat akan duniawi ini, bagaimana kita masih menikmati kesenangan duniawi, foya-foya dan selain sebagainya, dan mungkin menikmati masa lebih manjakan kedagingan kita daripada kehidupan roh kita, tapi kita menginginkan surga, itu sama saja bohong. Sama seperti seorang pria tadi katakan bahwa dia ingin harta dalam hidupnya, dia bagaimana menggenggam surga di dalam kehidupannya. Tapi nyatanya ketika Tuhan suruh dia jual hartanya, baru dia mau ikut Tuhan, apa yang dilakukan? Dia tawar hati. Akhirnya dia nggak jadi ikut Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin memikirkan dalam hal demikian. Kita mengatakan kita pengen bersama-sama dengan Bapa di surga nantinya. Tapi yang kita lakukan, tapi yang ada dalam hati kita sebenarnya berbalik dengan apa yang Tuhan pikirkan. Nah, di sini kita bisa belajar semuanya dalam kehidupan kita. Hal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sama seperti Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Dia mau mengorbankan dirinya hanya untuk kepada kita. Kita akan menjadi sahabat Tuhan ketika kita pun mau berkorban bagi orang lain. Kita jangan menjadi anak-anak Tuhan atau remaja Tuhan yang egois, ya kan, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, menjagai kita, menopang kita di dalam pelajaran. Kita juga kadang nggak pernah memikirkan bagaimana kasih dan pengorbanan besar yang orang tua kita sudah berikan kepada kita. Pernah nggak sih kita merenungkan dalam hidup kita, iya ya, bagaimana ya orang tua kita sudah berjeri lelah selama ini, berjuang hancur-hancuran hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk membiayai sekolah kita, hanya untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada kita, hanya untuk memberikan apa yang kita inginkan. Misalnya dalam keinginan kita, Pak, aku pengen HP, aku pengen laptop dan lain sebagainya, tapi orang tua kita berusaha bisa memberikan yang terbaik sama kita. Pernah gak sih kita merenungkan semuanya itu dalam hidup kita? Segala fasilitas yang kita inginkan, yang kita impikan diberikan, ya kan? Itu adalah sebagai bukti kasih orang tua kita kepada kita, yaitu lewat apa? Mereka mau berkorban dalam kehidupan kita, bagi kita. Mereka melakukan semua pekerjaannya pagi, siang, sore, dan malam dalam kehidupannya. Nah, lalu kita sebagai anak, apalagi kita yang masih dalam pendidikan saat ini, pernah gak sih kita melakukan tindakan sebagai bukti cinta kasih kita kepada orang tua kita? Kita pernah gak sih kita mendoakan mereka selama ini supaya orang tua kita sehat-sehat, orang tua kita diberkati Tuhan, pekerjaan, usahanya, dan lain sebagainya? Apa sebaliknya ketika kita mungkin disuruh orang tua kita malah membantah, ya kan? Disuruh orang tua kita malah tidak taat, kita malah tidak dengar-dengaran kepada orang tua kita. Nah, di siang hari ini mari kita merenungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Makanya katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan dikatakan juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketiga hal ini tidak bisa kita lepaskan. Kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita katakan kita cinta pekerjaan Tuhan, kita suka dalam pelayanan, tapi ingat bahwa kita juga harus melakukan bagian kita menjadi manusia. Apa itu? Baik kita dalam membantu orang tua kita, baik itu di dalam rumah sebagai tugas kita sebagai anak, kita harus taati, dan kita sebagai siswa harus kita jalankan. Nah, oleh sebab itu mari kita buktikan sebagai kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan apa? Menyerahkan hati, perasaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya kan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap melayani Tuhan. Sama seperti ketika kita mengatakan kita cinta kepada orang tua kita mengasihi orang tua kita, tapi kita gak berbuat apa-apa, ya kan? Mungkin kita hanya disuruh untuk buang sampah aja, wah, tapi kita ngeyelnya sudah nggak karu-karuan, ya kan? Tapi kita sudah buat apa ya, marah.
Nah, kita padahal orang tua kita sudah berjuang habis-habisan untuk kita. Tapi dalam hal kecil pun kita disuruh orang tua kita, mungkin kita membantah. Lalu kita mengatakan kita mengasihi orang tua kita mencintai orang tua kita. Tapi perbuatan kita sebaliknya, tidak mencerminkan bagaimana kita mengasihi orang tua kita. Sama ibaratnya kita mengatakan bahwa misalnya kita punya pacar atau kita punya teman yang kita sangat sayangi, tapi kita nggak ada berbuat apa, aku sayang banget sama kamu. Tapi hanya sampai di mulut. Tapi suatu saat dia mengalami masalah seperti yang kakak katakan tadi, mungkin dia sakit atau mungkin dia butuh pertolongan banget nih karena kelaparan, ya kan, udah lapar banget, mungkin pengen dibelikan makanan dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah dipikirkan sama sekali, hanya malah kepentingannya sendiri yang dipikirkan. Lalu kita mengatakan kita mengasihinya, kita mencintainya. Mungkin si cewek pun akan berpikir keras bagi kita, apakah dia ini benar-benar dikasihi atau dicintai. Nah, di sini pun kita belajar di di siang hari ini belajar bersama-sama tentang bahwa bagaimana ketika itu kita mengatakan mengasihi seseorang, ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang tanpa pengorbanan, sebenarnya itu hanya sebuah penipuan terbesar dalam hidup kita. Kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tapi kita tidak ada pengorbanan sama sekali. Sebenarnya kita sudah membohongi Tuhan dan diri kita sendiri. Kita mengatakan kita mencintai orang tua kita, mengasihi orang tua kita, tapi tidak ada pengorbanan kita sebagai anak, ya kan? Kita nggak mau belajar sungguh-sungguh, kita nggak mau belajar mengerjakan tugas-tugas kita, padahal kita hanya belajar ini. Fasilitas sudah orang tua berikan, segala biaya di sekolah sudah orang tua berikan, kita diberikan makan dan lain sebagainya. Orang tua kita sudah melakukan yang terbaik bagi kita, tapi kita nggak pernah memikirkan apa yang sudah orang tua kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita belajar menjadi anak-anak remaja yang mengerti atas dasar kasih itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang ke-12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti di sini kita mengasihi, mencintai itu adalah suatu perintah Allah. Suatu perintah berarti yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat bagi sesama kita, ya kan, terlebih bagi Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan kita mencintai Tuhan, kita suka pekerjaan pelayanan Tuhan, kita sangat mengasihi Tuhan, tapi bagi sesama kita, bagi orang tua kita tidak pernah menghormatinya, kita tidak pernah mendoakannya, kita tidak pernah taat akan segala perintahnya, tapi kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Tuhan? Kita nggak melihat ada teman kita yang kesusahan, kita nggak membantunya. Kita melihat teman kita yang berkekurangan, kita nggak mau menolongnya semampu kita. Tapi di sini bahwa mari kita belajar, jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ingat bahwa kita nggak akan bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan jika kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Manusia aja nih yang kelihatan kita nggak taat, manusia aja yang kelihatan nih kita nggak benar-benar mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan yang kita katakan kita mengasihi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Makanya ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya bertanya demikian, Tuhan, bagaimana kami mengetahui bahwa Engkau ada bersama dengan kami? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Bahwa kehadirannya, bahwa Dia akan ada bersama-sama dengan mereka adalah saat mereka menganggap atau menerima salah satu di antara orang yang paling hina ini. Siapa itu orang yang paling hina? Orang yang dianggap rendah sama manusia, orang yang rendah derajatnya dan lain sebagainya, yang butuh pertolongan. Di sana Tuhan katakan, disitulah aku ada bersama-sama dengan mereka. Nah, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan hadir bersama kita? Bagaimana kita bisa mengerti bagaimana cara kita untuk mengasihi sesama kita? Bahwa jangan pernah memandang rendah seorang, ya kan? Tetap menghormati satu sama yang lain. Tetap hormati Tuhan, hormati orang tua, hormati teman-temanmu, baik itu koko atau cece dan adik dan lain sebagainya, itu tetap harus kita jaga. Nah, biarlah firman Tuhan di siang hari ini bisa menguatkan iman kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat
kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Melalui firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk semakin setia dan semakin mencintai Tuhan dalam setiap perbuatan kami masing-masing, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang penuh dengan cinta yang daripada Tuhan, karena kami mengenal Yesus Kristus sebagai sumber kasih, sebagai sumber cinta yang sudah melakukan pengorbanan begitu banyak dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk semakin bisa mengasihi Tuhan, sesama kami, kedua orang tua kami, dan siapapun yang ada di sekitar kami, supaya kami menjadi berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.